Ketika kita mengatakan bahwa Allah bukanlah orang Arab, maka pemahaman sebaliknya itu bisa jadi kalau begitu Allah itu orang, manusia, hanya saja bukan orang Arab, kan gitu. Apakah berdoa dengan bahasa Arab lebih utama dari bahasa Indonesia? Tapi kan tidak semua kita paham doa dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sekitar 2 bulan yang lalu kita sempat mengulas secara sudut pandang teologis tentang statement kontroversialnya Jenderal Dudung yang mengatakan bahwa semua agama sama bagi Tuhan. Hanya saja saya rasa tidak perlu dibuatkan videonya ketika itu ya, video reaksinya, karena mengenai topik ini pernah kita bahas dalam 2 video sebelumnya. Yang pertama tentang paradoksi pemahaman semua agama sama, dan video kedua mengenai asal muasal ideologi atau pemikiran yang menganggap bahwa semua agama sama, atau pemikiran pluralisme dan pemikiran wahdatul adyan. Jadi karena pada dasarnya kita hanya membahas pernyataan atau pemikirannya ya, bukan kritik orangnya, maka mengenai topik itu tidak kita buatkan lagi videonya. Karena saya rasa 2 video sebelumnya itu sudah mumpuni, sudah memadai seperti itu. Adapun mengenai topik video kali ini juga bukan untuk mengkritik tokoh atau siapapun itu ya. Terserah siapapun yang berbicara atau mengeluarkan statementnya. Di video kali ini yang kita bahas adalah soal pernyataan atau statementnya tersebut. Nah kebetulan yang mengeluarkan statementnya adalah Jenderal Dudung dan di podcast Deddy Kobuzer, sehingga sudah menjadi konsumsi publik. Namun saya tetap menghargai dan menghormati beliau sebagai seorang Jenderal TNI ya. Karena pernyataan beliau yang mengatakan saya berdoa dalam bahasa Indonesia karena Tuhan atau Allah bukan orang Arab, tidak sepenuhnya salah. Oke, sekali lagi tidak sepenuhnya salah. Namun mengandung keliru walaupun sedikit ya. Akan tetapi secara sudut pandang teologis dan akidah hal itu bisa menjadi masalah ya. Akhirnya banyak juga yang mengkritik beliau dan beritanya banyak di internet, teman-teman dapat cek sendiri. Dan untuk membantah kritikan terhadap pernyataan atau kritikan yang dialamatkan kepada Jenderal Dudung itu, akhirnya Ade Armando membuat sebuah video pembelaan atas nama slogan logika akal sehatnya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu tidak sepenuhnya salah. Namun di video tersebut, Ade hanya menalar secara logika saja tanpa mengaitkan dengan logika atau konsep teologis, logika teologis. Sehingga Ade tidak memperdulikan apakah kalimat Allah bukan orang Arab itu sejalan dengan logika yang berasaskan pada akidah atau teologis atau tidak, seperti itu. Sehingga narasinya cenderung memaklumi kalimat yang demikian. Ya jelas saja Ade tidak peduli. Karena beberapa jam sebelum video ini direkam, ia mempromosikan Islam liberal dalam channelnya tersebut. Walaupun dikemas dalam bahasa retorika yang terselubung, yang diputar-putar kemana-mana, akan tetapi kita paham kok ya. Kita paham liberal yang bagaimana yang dimaksud oleh Ade Armando tersebut. Ade mencoba menanamkan pemahaman bahwa banyak umat Islam yang sekarang yang pemikirannya itu terkungkung. Maka Islam liberal lah sebagai solusinya, seperti itu. Ya kita setuju jika banyak umat Islam yang pemikirannya terkungkung dan sebagainya, tapi itu kan oknum. Dan itu juga yang kita kecam. Hingga pada video-video sebelumnya, saya sendiri juga sempat dicap liberal hanya karena membahas poligami dalam nalar yang lebih luas seperti itu. Kita atau saya khususnya setuju juga ada umat Islam yang termakan dengan doktrin-doktrin gurunya secara buta. Akan tetapi bukan berarti kita juga boleh sebebas mungkin atau seliberal mungkin memahami agama hingga menyingkirkan batasan-batasan akidah, hingga membiarkan atau menerima argumen yang bertentangan dengan konsep teologis, kan gitu. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana nalar logika yang sehat dalam memahami pernyataan saya tidak berdoa dalam bahasa Arab karena Allah bukan orang Arab. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ya izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya yang namanya Rizky ini sangat antusias ya untuk mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga buat teman-teman lain yang antusias untuk mendukung channel ini. Nah, buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com yang berada di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, secara umum ya pernyataan Jenderal Dudung itu tidak salah. Nah, kenapa? Alasannya karena pertama, doa yang dimaksud oleh Jenderal Dudung itu adalah doa setelah salat, ya, bukan doa dalam salat, bukan doa yang dibacakan dalam salat. Adapun mengenai doa dalam salat yang dibacakan dalam salat itu harus berbahasa Arab, teman-teman. Karena sifatnya tauqifi, dalam artian Allah dan Rasulnya telah menetapkan yang demikian, yang berbahasa Arab harus berbahasa Arab, seperti itu. Sehingga membaca doa dalam salat dalam bahasa Indonesia itu merupakan bentuk bid'ah yang menyesatkan.
Dengan atas nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Allah yang semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai dari pembalasan. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul yang terdahulu dari kami, dan bukan pula jalannya orang yang telah menyesatkan. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, kenapa harus berbahasa Arab? Nah, alasan teologisnya karena hal tersebut merupakan ketetapan atau tauqifi, sudah ditetapkan. Karena sabda Nabi SAW disebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menegaskan jika ibadah salat itu harus dikopi secara penuh tanpa dimodifikasi apapun. Jadi jika Rasul itu salat dalam bahasa Arab, maka kita juga begitu, salat dalam menggunakan bahasa Arab seperti itu. Nah, itu alasan teologisnya. Adapun alasan logisnya adalah karena kosakata bahasa Indonesia tidak mampu menyamai kosakata bahasa Arab, sehingga tidak bisa dialih bahasakan secara mentah. Karena tentu kedalaman maknanya akan berkurang. Dan ketika kedalaman makna dari suatu kalimat atau suatu kata itu berkurang, maka dia bukan lagi Al-Quran namanya, akan tetapi terjemahan Al-Quran. Sehingga yang namanya Al-Quran itu ya bahasa Arabnya. Kalau terjemahan ya bukan Quran namanya, tapi terjemahan namanya. Itulah sebab kenapa yang namanya Al-Quran itu harus senantiasa berbahasa Arab. Nah, hal ini kan sudah kita ulang-ulang di video-video sebelumnya, bahwasanya Al-Quran itu harus berbahasa Arab dengan berbagai alasannya. Nah, teman-teman, inilah alasan pertama kenapa pernyataan Jenderal Dudung itu tidak salah secara mutlak. Karena bukan doa dalam salat, tapi di luar salat. Adapun alasan kedua, teman-teman, jadi di luar salat itu tidak mengapa kita membaca doa selain dengan bahasa Arab. Islam sama sekali tidak melarangnya. Sehingga pakai bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa daerah silahkan, pakai bahasa isyarat ya silahkan, dan pakai bahasa yang kita buat sendiri ya silahkan kalau mau bikin sulit, kayak gitu. Hanya saja berdoa menggunakan bahasa Arab itu lebih afdol, lebih utama. Nah, apa alasannya? Alasannya, pertama, umumnya doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Arab di Indonesia itu merupakan doa-doa yang dikutip dari Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dialih bahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab seperti itu. Oleh karenanya, kan biasanya ketika ada baca doa dalam acara-acara seperti itu, maka biasanya di ujung doanya, bisa saja nanti dibacakan doa dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, kenapa sebagiannya berbahasa Arab dan enggak seluruhnya saja berbahasa Indonesia dan bahasa daerah? Ya karena doa-doanya tersebut adalah doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa berdoa dalam bahasa Arab lebih afdol. Jadi jika doa-doa dari Al-Quran dan sunnah itu dibacakan dalam bahasa Arab, maka terjagalah kedalaman makna yang dikandung oleh doa tersebut. Contoh misalnya nih teman-teman, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dalam bahasa Indonesia kata dunia pada kalimat ini kan diartikan sebagai dunia. Padahal dalam bahasa Arab teman-teman, kata dunia ini dari kata adna, yakni sesuatu yang dekat atau yang pertama seperti itu. Maka kalau misalkan dunia itu yang pertama, maka lawannya adalah yang akhir ya. Maka dalam bahasa Arab yang akhir disebut dengan akhirah. Artinya sesuatu yang akhir. Jadi akhirat itu bukan sebuah alam, nama sebuah alam disebut dengan akhirat, enggak. Akhirat itu adalah sebuah alam dalam makna konteks waktu, sesuatu yang akhir seperti itu. Bahkan kata Rahman sendiri teman-teman itu tidak sepadan dengan kata pengasih ya, yang biasanya diterjemahkan sebagai Maha Pengasih. Bahkan Rahman dan Rahmat itu sendiri maknanya berbeda. Termasuk juga ketika kita berdoa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kata rajim itu bukan yang terkutuk, bukan setan yang terkutuk, tapi rajim itu secara etimologi bermakna yang dirajam. Dirajam, yang dilempar seperti itu. Jadi ketika berdoa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam, itu setannya itu dilempar seperti itu. Makanya setannya lari ketika kita bacakan doa tersebut. Walaupun ya sebenarnya ya kosakata dalam bahasa Indonesia juga banyak yang diadopsi dari bahasa Arab. Jadi ya agak mengherankan ya kalau ada oknum yang anti Arab seperti itu. Nah, alasan yang ketiga teman-teman, karena doa-doa yang dalam bahasa Arab tersebut merupakan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka potensi terkabulnya itu besar. Hal itu karena doa dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi itu telah diberkati dan makbul seperti itu, terkabul. Sebab yang mengajarkan doanya tersebut adalah Allah dan Rasulullah SAW secara langsung, sehingga berkah. Itu sama seperti ketika kita mengajarkan kepada anak kita, nak, kalau misalkan kamu ingin sesuatu, meminta sesuatu, pakailah kalimat yang seperti ini. Kita sampaikan kalimat itu. Kan kita ridho dengan kalimat tersebut, sehingga ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita menggunakan kalimat yang indah yang kita ajarkan tersebut, maka potensi kita untuk menuruti, untuk mengabulkan kan lebih besar.
Sama seperti ketika Allah mengajarkan kalau misalkan kalian mau berdoa seperti ini kalimatnya, ini susunan katanya. Jadi ketika kita berdoa menggunakan kalimat atau kata yang diajarkan oleh Allah, maka kemungkinan besar untuk terkabulkan itu lebih besar karena menggunakan redaksi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah secara langsung. Dan Rasulullah kan dari Allah juga seperti itu. Nah, itu alasan ketiga. Adapun alasan keempat, teman-teman, karena doa-doa tersebut kan dari Al-Quran, maka ketika kita membacanya dalam bahasa Arab itu akan berbuah pahala. Jadi teman-teman membaca Al-Quran tanpa tahu artinya saja itu per hurufnya itu berbuah pahala, apalagi jikalau tahu artinya, ya. Maka saat kita membaca doa dari Al-Quran dan dalam bahasa Arab, itu selain maknanya terjaga, diberkahi, berbuah pahala, serta pula mudah untuk dikabulkan. Nah, inilah alasan kenapa berdoa dalam bahasa Arab itu, khususnya doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu lebih afdal, lebih utama dengan bahasa Arab dari versi terjemahannya, versi artinya. Dan tentu kita juga harus tahu makna dari doa tersebut supaya doanya itu lebih khusyuk. Pun kalau misalkan tidak tahu secara mendetail nggak masalah. Misalkan kita berdoa Rabbana dhalamna anfusana, kita paham doa tersebut adalah doa minta pengampunan. Kita berdoa untuk minta pengampunan dan itu doa dari Al-Quran, ya. Walaupun kita nggak paham secara menyeluruh, kita paham maknanya saja, itu berbuah pahala, itu mudah dimakbulkan seperti itu. Nah, adapun jika setelah itu mau dilanjutkan dengan bahasa Indonesia, ya itu bagus, itu lebih bagus. Apalagi doa-doa yang kita tidak tahu bahasa Arabnya seperti itu, ya. Bahkan kalau bisa diperpanjang doanya, itu lebih bagus. Sehingga doa Pak Dudung dalam bahasa Indonesia yang katanya meminta untuk dimudahkan agar membantu orang lain, itu sama sekali tidak salah dan tidak boleh disalahkan. Nah, begitu pula jika ada teman atau siapa atau kawan kita yang doanya itu mungkin full bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Bisa jadi hanya itu yang dia pahami. Nah, itu alasan kenapa pernyataan Jenderal Dudung mengenai berdoa dalam bahasa Indonesia itu tidak salah. Nah, lalu di manakah kelirunya dari kalimat tersebut? Nah, kelirunya terletak di kalimat berikutnya yang mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Nah, Tuhan kita di sini tentu maksudnya adalah konteksnya Allah seperti itu, ya. Kenapa keliru? Karena seolah-olah mengatribusikan Allah dalam form human, dalam bentuk manusia. Ya memang sebenarnya Jenderal Dudung itu tidak dengan sengaja mengatribusikan Allah dalam form human. Makanya kita tidak boleh terlalu keras untuk mengecamnya, terlalu keras untuk mengkritik beliau, karena bisa jadi nggak sengaja, ya. Hal ini mungkin berbeda, teman-teman, jika jadinya dalam konteks agama lain seperti agama Hindu, khususnya sekte Shaiwa. Kenapa? Karena Dewa Shiva diceritakan tinggal di Gunung Kailash, India. Makanya kita tidak boleh mengatakan, ya emangnya Dewa Shiva orang India? Ya nggak bisa seperti itu. Atau dalam konteks agama-agama lain yang Tuhannya disifati sebagai humanoid, dalam form human, seperti Kristen. Tidak mungkin kita katakan, emangnya Tuhan Yesus orang Nazaret? Ya faktanya Yesus memang orang Nazaret seperti itu. Karena Tuhan dalam agama Islam itu tidak disifati dalam form human, dalam sifat manusia, dalam bentuk manusia. Sehingga mengatribusikan Allah dalam bentuk manusia dalam sebuah kalimat, maka kalimatnya akan menjadi rancu. Karena ketika kita mengatakan bahwa Allah bukanlah orang Arab, maka pemahaman sebaliknya itu bisa jadi kalau begitu Allah itu orang, manusia, hanya saja bukan orang Arab, kan gitu. Sehingga jika teman-teman ingin menggunakan argumen yang seperti ini, ya teman-teman dapat menggantinya dengan kalimat yang lebih aman. Dengan kalimat, saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Allah bukanlah Tuhannya orang Arab. Ya bukannya Tuhannya orang Arab saja. Atau dengan kalimat, saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Allah memahami segala bahasa. Dan dengan begitu itu lebih selamat, karena dengan begitu kita tetap memuliakan dan mensucikan Allah sebagai zat Tuhan yang mutlak, yang tidak humanoid, yang tidak disifati dengan sifat-sifat manusia. Dan sekali lagi di sini kita bukan mengkritik Pak Dudung dan tidak pula mengecamnya. Kita hanya sedikit mengoreksinya saja dengan tujuan, kan pernyataan tersebut sudah go public, ya. Ya semoga publik tidak menggunakan kalimat yang serupa agar tidak rancu. Seperti itu. Oke lah, mungkin ini saja untuk video kali ini, untuk episode kali ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.